Bismillahirrahmanirrahim. Halo, saya Dina Purnama Alam, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang koneksi antar materi budaya positif modul 1.4. Nah, koneksi materi ini yang pertama saya sudah mempelajari tentang modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, itu ada hubungannya tentang modul ke 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan ada pula hubungannya tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir itu tentang budaya positif. Dan budaya positif juga ada hubungannya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi satu sama lainnya memiliki koneksi antar materi. Kesimpulannya, sebagai guru, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah melibatkan penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia melalui pendekatan hukuman dan penghargaan, serta segitiga restitusi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, saya berupaya membentuk lingkungan yang mendukung perkembangan karakter siswa sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan peran guru penggerak. Visi saya adalah menjadi agen perubahan yang tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing siswa untuk tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan mandiri. Pertanyaan yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu apa saja? Yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, peran saya adalah menuntut siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga budaya positif dapat tercipta di kelas dan lingkungan sekolah. Saya juga akan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat dan membangun kebiasaan budaya positif secara berkesinambungan. Upaya ini memerlukan kerjasama dan komunikasi yang efektif dari seluruh warga sekolah. Selain itu, saya akan berupaya mewujudkan kepemimpinan murid dengan mendorong mereka untuk bertindak aktif, membuat keputusan yang bertanggung jawab, serta berkolaborasi dengan komunitas sekolah untuk menerapkan konsep-konsep budaya positif. Yang pertama, perwujudan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep inti disiplin positif. Perwujudan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah melalui penerapan disiplin positif melibatkan usaha untuk mengajarkan siswa mengontrol diri dan memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif mendorong siswa untuk berperilaku berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena hukuman atau penghargaan eksternal. Sebagai pendidik, saya berkomitmen untuk menuntun siswa dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, sehingga mereka dapat mengembangkan perilaku yang positif dan bertanggung jawab secara alami dan menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan karakter dan pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, perwujudan peran saya ini dalam menciptakan budaya positif di sekolah melalui penerapan konsep motivasi perilaku manusia melibatkan pemahaman bahwa motivasi siswa dapat berasal dari berbagai sumber, seperti menghindari hukuman, mencari penghargaan, atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Dalam praktiknya, saya akan menggunakan hukuman dan penghargaan secara bijaksana, memastikan bahwa kedua aspek ini mendukung pengembangan motivasi siswa. Saya akan fokus pada penciptaan lingkungan di mana siswa termotivasi untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai yang mereka hargai dan keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk menghindari konsekuensi negatif atau mendapatkan pujian. Dengan demikian, budaya positif di sekolah dapat tercipta melalui motivasi yang selaras dengan tujuan pembelajaran dan pengembangan karakter siswa. Yang ketiga, perwujudan peran saya dalam posisi kontrol restitusi. Dalam perwujudan peran saya sebagai pemimpin di sekolah, posisi manajer mengharuskan saya untuk bekerja sama dengan siswa, membantu mereka mempertanggungjawabkan perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Sebagai seorang manajer, saya memanfaatkan keterampilan dari posisi teman dan pemantau, dan siap beralih antara posisi-posisi tersebut saat diperlukan. Di posisi ini, saya mendorong siswa untuk menganalisis kebutuhan mereka sendiri serta kebutuhan orang lain dengan fokus pada kolaborasi dalam memperbaiki kesalahan. Bukan hanya pada pemberian konsekuensi, pendekatan ini memastikan bahwa siswa terlibat aktif dalam proses pemecahan masalah, membangun
memperkuat budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati kelas secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Dari hal itu, saya akan menerapkannya di kelas dan di sekolah. Yang kelima, tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses restitusi. Jadi ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan tentunya saya akan mengaplikasikannya ketika saya menghadapi kasus-kasus tertentu. Keterkaitan antar materi, budaya positif, dan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, yaitu dalam filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang merawat tanaman. Guru harus mempersiapkan segala hal untuk memastikan bahwa tanaman yang dianalogikan sebagai murid dapat tumbuh dengan baik dan mencapai potensi terbaiknya sesuai nilai dan peran guru penggerak. Murid yang sudah memiliki potensi diasah dan dikembangkan agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan kodratnya. Untuk menjalankan peran sebagai guru penggerak dengan optimal, seorang guru harus memiliki visi yang jelas. Visi ini berfungsi sebagai panduan dan pegangan dalam melaksanakan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses mewujudkan visi ini dapat dibantu dengan mengikuti tahapan bagja, membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Rencana perubahan yang diterapkan harus fokus pada penciptaan budaya positif di sekolah. Budaya positif mendukung lingkungan di mana disiplin positif diterapkan secara konsisten. Dengan motivasi intrinsik, baik guru maupun murid dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang baik dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Juga harus memahami 5 fungsi kontrol atau peran Among untuk menjalankan peran sebagai manajer yang efektif, menerapkan segitiga restitusi dalam membangun budaya positif di sekolah. Bagian B itu buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, disiplin positif dan motivasi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tanpa terpengaruhnya adanya hukuman ataupun penghargaan, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Yang B, peraturan kelas beralih ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Hal ini dikarenakan keyakinan kelas merupakan hal kesepakatan curah pendapat setiap warga kelas, bukan peraturan yang dimaksud. Pemenuhan kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya, posisi kontrol. Ada suatu model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer.
Sebagai pendidik, diharapkan mampu menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Yang terakhir tentang segitiga restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Yang pertama, tahapannya ada menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan itu, selama ini saya belum menerapkan budaya positif yang benar, melakukan kewajiban hanya sekedar kewajiban saya saja ya, tanpa mengetahui mengenai posisi kontrol dan kebutuhan dasar siswa. Sekarang saya mengetahui dan paham, bahkan mulai mempraktikkan budaya positif dengan menerapkan perubahan positif yang saya mulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari budaya ini? Yang pertama, peran guru adalah menuntun anak agar anak mempunyai kesadaran atau kontrol diri terhadap perilakunya, motivasi internal, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena anak mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini, bukan karena faktor eksternal, hukuman, dan penghargaan. Yang kedua, motivasi terbaik anak dalam melaksanakan disiplin adalah motivasi internal. Posisi manajer adalah posisi terbaik seorang guru, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Perlunya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas sebagai upaya mewujudkan budaya positif di kelas atau sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan lain, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Pertanyaan ketiga yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep positif di dalam budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Saat saya mengubah posisi kontrol yang biasa saya gunakan yaitu sebagai teman tim manajer dan mulai menerapkan segitiga restitusi sebagai langkah penyelesaian masalah yang dihadapi anak-anak, ternyata dampaknya sangat terasa. Selain dampak kepada anak-anak, saya merasakan dampak berupa perubahan positif dalam lingkungan sekitar saya. Pemahaman mengenai cara bertindak anak dan perilaku yang seharusnya memang saya lakukan sebagai seorang pengajar membuat saya lebih nyaman dan berguna dalam pendidikan. Yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Awalnya saya ragu, tapi setelah dipraktikkan ternyata keraguan saya itu tidak terbukti dengan penerapan budaya positif melalui konsep inti menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun dan hasilnya pun di luar dugaan saya. Anak-anak menjadi lebih terbuka, mulainya penerapan disiplin positif yang tidak dipaksa dengan motivasi dalam diri yang mendorong mereka untuk bisa disiplin yang membuat suasana sekolah menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Pertanyaan kelima, setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif dan pembelajaran, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana langkah guru dalam menerapkan nilai-nilai kepada murid bahwa mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Yang keenam, sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai teman dan pemantau, yang saya rasa posisi tersebut sudah saya lakukan dengan baik. Ternyata tidak, posisi sebagai manajer selain sebagai posisi paling tepat digunakan oleh kita sebagai guru juga sangat tepat untuk murid-murid, karena posisi ini guru dan siswa mengerjakan sesuatu bersama-sama, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Guru bisa menjadi seorang
belajar bagi siswa, tentu dia harus memiliki keterampilan sebagai seorang teman dan juga sebagai seorang pemantau. Dengan demikian, bisa jadi dalam waktu tertentu guru bertindak sebagai teman dan juga sebagai pemantau, atau kedua-keduanya jika diperlukan dalam waktu yang bersamaan. Jawaban dari pertanyaan nomor 7, saya sering menghadapi anak-anak yang terkadang perlu bimbingan dalam mentaati peraturan sekolah, dan saat itu saya menerapkan segitiga restitusi hanya pada bagian validasi tindakan yang salah tanpa menstabilkan identitas anak dan menanyakan keyakinan. Saya merasa bersalah karena setelah anak tersebut saya ajak diskusi, tapi anak tersebut sepertinya masih belum sadar atas kesalahannya karena saya tidak pernah melakukan segitiga restitusi secara utuh agar anak tersebut memahami kesalahannya dan menyadari bahwa dia salah dari dalam dirinya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, ada hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Yang pertama, kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi efektif antar guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam upaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Yang kedua, pembiasaan pelaksanaan ajaran agama yang diyakini murid sehingga akan semakin mempermudah terciptanya budaya positif di sekolah atau kelas. Terus, evaluasi cara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir, pembuatan slogan-slogan terkait budaya positif di area kelas atau lingkungan sekolah sebagai upaya mengingatkan dan menerapkan budaya positif dari diri siswa. Rancangan tindakan untuk aksi nyata modul budaya positif ini yaitu latar belakangnya penerapan budaya positif di sekolah adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya merasa berkewajiban untuk menyebarluaskan penerapan budaya positif ini di lingkungan sekolah. Tujuannya, siswa mampu menerapkan budaya positif dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan sekitar. Tolok ukurnya, siswa mampu datang tepat waktu, beradaptasi dan menunjukkan kemandirian, saling menghargai satu sama lain, serta memiliki motivasi untuk berprestasi. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama mempelajari modul 1.4 mengenai penerapan budaya positif. Yang kedua itu mendiseminasikan penerapan budaya positif kepada rekan-rekan guru. Yang ketiga, menerapkan tahapan-tahapan budaya positif kepada siswa di sekolah, melakukan refleksi, dan terakhir dukungan yang dibutuhkan yaitu support dari rekan guru serta instrumen penilaian dan refleksi. Nah, itulah pemaparan